dan semua benda padat yang tidak mengalami perubahan oleh alat pencernaan, maka itu tidak termasuk dalam kategori. Nah, misalnya Anda memakan sesuatu benda di mana benda tersebut sudah sesuatu yang bersih, lalu kemudian keluar, Anda masuk di perut, keluar dan utuh, barang itu masih tetap utuh dalam keadaan padat, maka itu masuk dalam kategori mutanajis. Artinya benda tersebut bisa suci dengan cara dibersihkan, disiram dengan air. Wa kaifiyatu ghaslin najasati in kanat musyahadatin bil aini wa hiya al musammatu bil ainiyati. Adapun tata cara menghilangkan najis, di mana ketika najis itu nampak oleh mata, maka najis itu dinamakan najis ainiyah. Tata caranya adalah bizawali ainiha, dengan cara menghilangkan bendanya terlebih dahulu. Wa muhawalati zawali awsafiha, kemudian mengupayakan untuk menghilangkan sifat-sifat yang terkandung dari najis tersebut. Jadi langkah pertama ketika najis itu nampak oleh mata, maka langkah pertama ialah menghilangkan terlebih dahulu bendanya. Setelah itu kemudian mengupayakan agar sifat-sifat dari benda itu juga ikut hilang. Apa saja yang masuk dalam kategori sifat-sifat benda itu? Apakah itu rasanya, ataukah warnanya, ataukah baunya? Nah, itu yang harus dihilangkan. Fa in baqiya ta'mun najasati darrah. Nah, ketika rasanya najis itu masih ada, au launun au rihun asura zawaluhu lam yadurra. Nah, ketika yang masih tertinggal adalah rasanya, sementara warna dan baunya itu sudah hilang, maka itu belum bisa dikategorikan suci. Ataukah warna dan baunya susah hilang, lam yadurra, maka itu tidak apa-apa. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin wa hiyal musammatu bil hukmiyah fayakfi jaryul ma'i alaihi. Nah, yang kedua, jenis najis yang kedua adalah najis yang tidak nampak oleh mata. Artinya najis itu tidak dilihat oleh mata, ya misalnya kencing yang kering. Nah, kencing yang kering itu kan sudah tidak bisa dilihat lagi. Maka cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena kencing dengan 1 kali basuhan. Kemudian istasnal musannifu minal abwali. Musannif mengecualikan dari kencing, sebagaimana perkataannya illa baulas sabiyyi allazi lam ya'kulit ta'ama. Kecuali kencing bayi seorang laki-laki di mana dia belum memakan sebuah makanan. Maksudnya bayi itu masih dalam, bayi laki-laki ya, masih dalam kategori menyusui, sementara makanan yang masuk ke dalam perutnya itu belum ada. Nah, artinya sehingga musannif tidak mengkategorikan cara pencuciannya menggunakan air, artinya lam yatanawuli makulan wala masyruban ala jihati taghadda. Itu ya. Nah, dia tidak menggunakan makanan, dia tidak minum seperti keperluan konsumsi lainnya. Fa innahu baulus sabiyyi, sesungguhnya kencing bayi tersebut, bayi laki-laki yang belum memakan makanan,
kondisinya yathuru birasyil ma'i alaihi, maka suci dengan cara memercikkan, cukup memercikkan air kepadanya. Ya. Jadi ketika kita mempunyai bayi atau adik di mana usia bayi tersebut belum makan makanan, biasanya bayi yang seperti ini kurang lebih usianya 2 tahun. Bayi laki-laki ya, bayi laki-laki, dan ketika dia kencing, maka cara mensucikannya adalah cukup memercikkan air kepadanya. Wala yushtaratu fil rasyi sailanul ma'i, dan tidak disyaratkan di dalam memercikkan itu mengalirnya air. Tidak mesti, tidak sampai menjadi persyaratan air harus mengalir di dalam ketika kita memercikkan air kepadanya. Fa in akala sabiyyu ta'ama, ketika bayi tersebut sudah makan makanan di mana sekiranya seperti keperluan konsumsi, maka ghasala baulahu qat'an, maka kencingnya ghasala baulahu qat'an, seseorang menyiram kencingnya itu tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, gitu ya. Jadi ada perbedaan bayi antara bayi yang sudah mengkonsumsi makanan dengan bayi laki-laki yang tidak mengkonsumsi makanan. Bagi bayi laki-laki yang telah mengkonsumsi makanan, ulama sepakat, maka cara mensucikannya adalah seperti dengan menghilangkan najis, benda najis yang lainnya. Wa kharaja bis-sabiyyi, tidak termasuk bayi laki-laki, as-sabiyatu wal khunsa, bayi perempuan dan bayi yang memiliki 2 kemaluan. Artinya bayi perempuan dan bayi yang memiliki 2 kemaluan, maka cara mensucikannya sama dengan cara membersihkan najis-najis yang lainnya. Yang dikecualikan hanyalah bayi laki-laki yang tidak mengkonsumsi makanan. Sementara bayi perempuan dan bayi yang memiliki 2 jenis kelamin, apakah dia mengkonsumsi atau belum mengkonsumsi makanan, maka fayughsilu min baulihima, kencingnya disiram, tidak dipercikkan, ya. Wa yushtaratu fi ghaslil mutanajjisi, maka disyariatkan di dalam mencuci najis itu urudul ma'i alaihi, sampainya air kepadanya, artinya air itu yang datang kepadanya. Ingkana qalilan, ketika volume air itu sedikit. Fa in ukisa, apabila dibalik, maksudnya benda najis yang mendatangi air, maka itu lam yathur, itu tidak akan suci, tidak bersih. Ammal kasiru, meskipun banyak, fala farqa baina kaunil mutanajjisi, maka tidak ada perbedaan antara benda yang najis itu waridan au maurudan, apakah najis itu yang mendatangi ataukah yang didatangi. Artinya ketika air dalam keadaan volume yang banyak, maka tidak ada perbedaan apakah air yang mendatangi ataukah air yang didatangi. Jadi yang mesti disyariatkan ini adalah ketika volume air tersebut sedikit, maka air yang harus mendatangi. Kemudian wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dammi wal qayhi,
dan tidak dimaafkan sesuatu dari najis, beberapa najis, kecuali sedikit dari darah dan nanah. Artinya fayu'fa anhuma, dimaafkan keduanya itu, fi saubin au badanin, ketika berada mengenai pakaian atau badan kita, wa tasihhus sholatu ma'ahuma, maka dalam keadaan tersebut kita sah salat menggunakan pakaian yang terkena darah, di mana darah itu sangat sedikit sekali, artinya susah untuk melihatnya. Wa illa ma ayyi syai'un la nafasa lahu sa'ilatun, termasuk juga dikecualikan bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Tidak termasuk bangkai, yaitu bangkai hewan di mana hewan tersebut tidak memiliki darah, seperti dzubabin, lalat, wa namlin, dan semut. Iza waqa'a fil ina'i, jika dia berada di sebuah tempat dan mati di tempat itu, fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya dia itu tidak bernajis. Jadi ketika Anda menemukan lalat ataukah semut kemudian berada di gelas yang berisi kopi misalnya, maka kopi itu tidak najis, karena lalat ini masuk dalam kategori bangkai yang tidak mengalir darahnya. Itu. Hal ini berbeda ketika Anda sengaja membuang bangkai ke dalam tempat tersebut. Bangkai lalat ataupun semut dibuang ke dalam sebuah tempat, maka itu masuk dalam kategori najis. Jadi yang tidak najis ketika perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sengaja. Misalnya lalat terbang lalu kemudian jatuh di sebuah tempat kopi misalnya, minuman kopi kita, maka kopi itu tidak najis. Kenapa demikian? Karena lalat masuk dalam kategori bangkai yang dimana tidak memiliki darah yang mengalir ketika mati. Kemudian wa idza kasurat maitatun mala nafsa lahu sa'ilat. Ketika dalam keadaan jumlah yang banyak atau bangkai yang tidak mengalir darahnya, bangkai lalat tadi, dimaafkan ketika dalam keadaan jumlahnya sedikit. Berbeda dengan ketika dalam keadaan jumlah yang banyak. Misalnya ada sekitar 5 lalat yang turun hinggap di tempat minuman kita, maka minuman itu dengan sendirinya bernajis. Berbeda kalau hanya 1, itu ya. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua hewan itu suci. Semua hewan itu suci illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau yang lahir dari salah satunya bersama dengan hewan yang bersih, yang halal. Misalnya hewan yang halal itu sapi menjantani babi atau anjing, lalu kemudian melahirkan anak, maka anaknya juga ikut masuk dalam kategori najis, gitu ya. Selanjutnya, wal maitatu kulluha najisatun. Semua bangkai itu masuk dalam kategori najis. Illa samaka wal jarada wal adamiyah, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang dan bangkai manusia. Wa fi ba'din nusakhi wa ibna adam. Dalam redaksi kitab yang lain menggunakan ibn Adam.
Maksudnya adalah maitatu kullum minha fa innaha tahiratun. Bangkai dari ikan, belalang dan bangkai manusia itu semuanya suci. Jadi selain daripada itu, maka bangkai itu masuk dalam kategori sesuatu yang najis. Wa yughsalul ina'a min wulughil wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Nah, kemudian benda-benda yang terkena, sebuah tempat yang terkena jilatan anjing atau babi, maka itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan bima'in tahurin, dengan air yang suci, yang bersih. Ihdahunna mashubatun biturabi, salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Ya ummul mahallal mutanajjisi, yang merata pada tempat yang terkena najis. Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin. Nah, apabila adanya sesuatu yang bernajis sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada pembahasan, yaitu tempat yang dikena jilatan anjing, berada pada kondisi air yang mengalir, kadrin, dan air itu keruh, kafa mururu sab'i jariyatin, maka cukup dengan cara mengalirinya air sebanyak 7 kali gelombang bila ta'firin, dengan tanpa harus mengguling-gulingkannya. Artinya tempat-tempat tadi berada pada air yang keruh, di mana air yang keruh itu sudah bercampur dengan tanah dan air itu mengalir, maka cara mensucikannya adalah cukup mengalirinya, menggoyangkannya di air dengan 7 kali gelombang. Artinya digoyangkan sebanyak 7 kali tanpa perlu mengguling-gulingkannya, karena air itu dalam kondisi mengalir, dalam keadaan mengalir dan berkeruh, di mana keruhan itu sudah bercampur dengan tanah. Wa idza lam tazal ainun najasatil kalbiyati, jika benda najis anjing tersebut tidak hilang illa bisitti masalan, kecuali pada basuhan yang keenam, maka husibat kulluha, maka dihitung semua basuhan itu, dihitung sebanyak 1 kali. Artinya ketika kita mensucikan, membasuh benda yang terkena najis, dibasuh-basuh, ternyata pada basuhan keenam baru bendanya itu hilang, maka dihitungi 1 kali basuhan. Jadi 1 kali basuhan itu dihitung ketika benda najis tersebut yang melekat pada sebuah tempat itu sudah tidak ada. Itu ya. Jadi tidak bisa kita anggap 6 kali basuhan, karena basuhan ke-6 baru bendanya menghilang. Itu. Nah, nanti ketika bendanya menghilang, disitulah baru kemudian dianggap sebagai 1 kali basuhan. Nah, untuk sementara pembahasan kita mengenai najis cukup sampai di sini. Jadi saya berharap kepada adik mahasiswa untuk mampu mengenali benda-benda yang masuk dalam kategori najis. Beberapa materi yang telah kami sampaikan, setidaknya ini memberikan pemahaman kita, karena belajar mengenai tahara itu tidak mengenal Anda fakultas apa. Belajar mengenai ilmu fikih itu wajib hukumnya bagi siapapun seorang mukallaf. Jurusan apapun Anda, maka Anda wajib memahaminya. Karena Anda tidak pernah terlepas dalam keseharian Anda
hal-hal yang terkait tentang najis itu sendiri. Sekali lagi, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini senantiasa diberkahi, senantiasa dirahmati oleh Allah, sehingga kita semua diberikan kemudahan di dalam memahami permasalahan-permasalahan fikih. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.